Teman-teman, saya lagi baca-baca harga dari All New Santa Fe yang beberapa minggu lalu dirilis di Indonesia, teman-teman. Yang paling murah ada di Prime 2.5 GDI, pakai bensin ya, bahan bakarnya, dengan harga 699 OTR Jakarta. Dan yang paling mahal ada mesin hybridnya 1.6 HEV, Hybrid Electric Vehicle, dengan harga Rp869.600.000. Wow, harga mobil zaman sekarang memang sudah cukup mahal ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman rasanya punya uang segitu dan pengen punya mobil yang lebih luas, lebih premium kelasnya, dan pastinya lebih mantap untuk rasa berkendaranya, teman-teman mungkin bisa melirik mobil yang sedang saya naiki saat ini. Yuk, kita keluar. Ya, banyak mungkin yang nggak sadar teman-teman bahwa sekarang sebuah Hyundai Palisade, kakaknya dari sebuah Santa Fe, harganya sudah cukup masuk akal, alias sudah ya seharga Fortuner baru teman-teman. Karena memang mobil ini sekarang kita jual di 600 jutaan aja. Dan video kali ini saya akan ceritain sebuah Hyundai Palisade dengan harga 600 jutaan aja yang dijual di belanja mobil. Apa spesial mobil ini? Yuk langsung kita bahas satu persatu. Dari mulai depan dulu. Let's go, kita bahas bro. Oke, jadi banyak sekarang ya mobil-mobil baru harganya sudah menyentuh 1 miliar, hampir lebih tepatnya. Dan rasanya kalau memang teman-teman penyuka mobil baru dan memiliki uang berlebihan, silahkan aja teman-teman membeli mobil-mobil baru itu. Tapi kalau pengen mendapatkan harga yang lebih worth, lebih masuk akal, dan rasanya worth it sekali untuk membuang atau menghabiskan uang sekian juta demi mendapatkan sebuah mobil yang rasanya kayak baru, itu mungkin adalah pilihan yang cukup cerdas teman-teman. Saya persembahkan sebuah mobil SUV premium dari Hyundai yang sekarang harganya sudah menyentuh di angka 600 jutaan untuk kepala aja ya, kepala depan harganya 600 jutaan. Dan mobil ini siapa yang mungkin nggak tahu, mungkin sudah banyak sekali teman-teman YouTuber, teman-teman media yang mereview atau membahas mobil ini secara keseluruhan, bahkan melakukan touring untuk sebuah Palisade. Banyak sekali saya nonton videonya. Dan yang saat ini saya ingin tekankan adalah bahwa Hyundai Palisade versi 2021 atau versi bekasnya harganya sekarang sudah murah bro. Dengan harga segitu apakah worth it ya? Yuk kita langsung bahas dari desainnya dulu, yang mana desainnya sampai detik ini pun sebelum facelift nih. Ini Palisade sebelum facelift ya teman-teman, yang mana untuk faceliftnya keluar di tahun 2023. Tetap garang, tetap sangar, dan masih mencirikan sebuah SUV premium yang memang gagah gitu teman-teman. Di depan terlihat bahwa ada grill yang besar sekali, dan sayangnya pemilik sebelumnya untuk mobil ini sudah melakukan sedikit ubahan alias melakukan sedikit modifikasi untuk menghitamkan bagian grill yang warnanya ini. Di atasnya ini brush metal ya teman-teman kalau aslinya, nanti lihat aja gambar di sini. Dan di bagian bawah ini juga ada krom-kroman yang sedikit tidak berlebihan seperti merek-merek sebelahnya. Azan sebentar. Oke, kita lanjut teman-teman. Tadi kepotong azan sholat asar. Di depan tadi grillnya saya bilang bahwa ada krom-krom di bagian depan sini ya. Yap, tapi sudah dihitamkan lagi oleh pemilik sebelumnya. Dan kita ke samping. Nah, ini yang keren menjadi signature dari sebuah Palisade adalah lampunya yang terpisah seperti ini teman-teman. Sehingga di bagian atasnya ini full untuk DRL dan lampu sen. Tapi DRL-nya nggak cuma di atas deng, karena dia menyambung sampai atas seperti ini. Unik dan pastinya memberikan kesan premium untuk sebuah large SUV seperti ini. Tenang aja, terang lampunya pasti karena ada 3 buah proyektor LED yang siap menembakkan cahayanya, sehingga kalau malam hari sih rasanya cukup sekali ya. Nah, ngomong-ngomong, Palisade yang kita jual ini merupakan Palisade yang tipenya di bawah tipe tertinggi, yaitu tipe signature dengan penggerak 2-wheel drive. Atasnya ada signature 4-wheel drive, dan di bawahnya lagi ada tipe Premier ya teman-teman. Ini sebuah signature 2-wheel drive yang terciri dari velgnya. Velgnya 20 inci jika dibandingkan dengan varian Prime. Varian bawahnya itu hanya 18 inci. Yang bannya juga lebar karena dia bannya berukuran 255 aspek rasio 50 ring 20. Gede dan dual tone juga. Serta untuk sistem keselamatannya cukupan juga, yang mana ini merupakan sebuah mobil premium sehingga tes tabrak dari Euro NCAP juga bintang 5 karena dia sudah menggabungkan beberapa fitur keselamatan
seperti emergency brake assist sudah ada, ABS, EBD pastinya sudah ada juga. Dan di dalam juga terdapat beberapa mode berkendara untuk mendukung Hyundai Palisade menjelajah ke segala kontur jalan. Nah, yang teman-teman mungkin notice adalah mobil ini dimensinya sangat besar, large SUV. Musuhnya itu Mazda CX-9 di Indonesia saat ini ya. Kalau dibandingkan dengan SUV premium dari Jerman, mungkin ini bersaingnya dengan Mercedes-Benz GLE ataupun BMW X5. Dan dia untuk lebarnya sendiri di angka 1995 mm yang berarti dia hampir 2 meter, 2 meter kurang 5 mili lagi, sehingga memang proporsinya sebagai SUV Amerika. Lalu untuk panjang juga cukup untuk menjadikan sebuah SUV premium karena dia 4970 mm teman-teman. Panjang memang, dan tingginya di angka 1970 ya, hampir 2 meter. Yang nggak terlalu tinggi memang untuk sebuah SUV karena dia lebar ya, sehingga desainnya itu seperti SUV Amerika. Dia warnanya cakep ya, ini warna abu-abu metalik yang gelap seperti ini, cakep. Lalu di bagian bawah terdapat ada sebuah brush aluminium, dan kalau kita buka pintunya dia sampai bawah juga nih teman-teman. Sehingga kalau mobil ini kotor, melewati jalan-jalan yang becek dan berlumpur, nggak akan membuat celana teman-teman kotor ketika masuk ke dalam kabin mobil. Oke, ke belakang sama aja. Ini untuk velgnya juga depan belakang masih sama. Depan belakang pastinya sudah rem cakram, bro. Sip, kita ke belakang nih sekarang. Oke, kita ke belakang. Hyundai Palisade yang mencirikan sebagai SUV Amerika. Bentuknya itu teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat, ini lebar sekali. Lalu penamaan dari mobil ini juga sangat baik karena ditaruh sini. Palisade, dan banyak menginspirasi mobil-mobil lainnya ya untuk penamaan belakang dari sebuah Hyundai Palisade. Ini udah dihitamin juga sama seperti depannya oleh pemilik sebelumnya, sehingga terlihat lebih garang dan lebih sangar. Kayak gini, bagian belakangnya lampunya sudah full LED pastinya. Dia lampu LED-nya, lampu sennya di sini ya. Dan untuk bagasinya juga sudah power back door, bro. Aman. Tapi sayangnya untuk saya 185 cm nggak bisa masuk nih teman-teman. Bisa diatur sih. Nggak bisa diatur teman-teman. Jadi ini maksimalnya segini. Jadi harus agak nunduk sedikit ya untuk memasukkan barang ke dalam kabin Hyundai Palisade. Dan bisa dilihat bagasinya luas sekali, bro. Ini ada karpet bawaan. Luas, walaupun kursi belakang ini kita tegakkan. Bisa masuk beberapa koper-koper medium atau koper besar juga bisa masuk teman-teman, dibalikin aja. Dan kalau nggak cukup luas, bisa juga diekspansi atau diluaskan lagi dengan cara menarik ini. Oke, menarik ini ya dua-duanya. Nah, ini tinggal dibuka karpetnya. Tuh, rata lantai, luas sampai bagian depan. Pun kursi tengahnya teman-teman bisa lipat, tapi tidak usah ke sana karena di sini ada tombol di bagian belakang sini. Pencet aja. Tuh, dia akan kelipat. Walaupun sebenarnya nggak terlalu tidur teman-teman. Ya, cukuplah untuk memasukkan barang panjang. Ada 2 buah tombol untuk melipat kursi bagian tengahnya. Kayak gitu aja untuk bagian belakangnya. Di sini terdapat soket lagi 12 volt 180 watt untuk nyolokin mungkin vacuum cleaner ya di bagian belakang sini. Tutup lagi. Halus dan cepat untuk mekanisme power back door-nya. Lalu di kacanya terdapat defogger kaca belakang, wiper, dan juga ada high mount stop lamp di bagian bawah. Dan nih di bagian bawah terdapat muffler 2 buah, tapi cuman di kanan aja, nggak kiri kanan. Cakep sih, untuk desain belakangnya saya suka sekali karena SUV Amerika yang gagah dan tangguh. Oke, sudah ke belakang, kita ke depan lagi buat saya ceritain mesinnya. Baru akhirnya saya ceritain bagian interior dari Palisade ini. Let's go, kita ke depan. Ini dia yang disanjung-sanjung, dan memang terbukti bahwa mobil ini memiliki mesin yang powernya cukup besar teman-teman, dan membuat rasa berkendaranya pun sangat fun dibandingkan dengan beberapa kompetitor diesel-diesel lainnya. Walaupun secara kertas sebenarnya mobil ini untuk torsinya masih kalah dengan SUV dari Toyota yang bermesin 2800 cc yaitu Fortuner, tapi rasanya naik 2200 cc CRDI-nya Hyundai itu udah pede banget deh teman-teman. Dijamin mau melibas tanjakan seperti apapun rasanya masih oke sekali. Teman-teman mungkin bisa cek video-video YouTube lainnya yang sudah mengetes mobil ini ke tanjakan-tanjakan ekstrim. No problem, bro, alias nggak ada masalah. Yup, ini adalah mesin 2200 cc CRDI alias Common Rail Diesel Injection 16 valve yang memiliki tenaga di angka 200 PS teman-teman, dan torsinya di angka 440 Nm saja. Jika dibandingkan dengan beberapa kompetitor SUV leather frame lainnya seperti Fortuner yang 2400 ya,
Ini masih besar torsinya karena torsi Fortuner cuma di angka 430 dan Pajero Sport pun sama di angka 430 juga. Tapi yang ini hanya 440. Tapi datanya itu nggak sebanding ya dengan rasa berkendaranya karena memang dia sangat bertenaga untuk mesinnya. Dan untuk konsumsi bahan bakar juga memang so-so ya teman-teman ya untuk tenaga yang seperti ini. Malah bisa dibilang cukup efisien karena dalam kota di angka 11 km per liter dan untuk luar kota alias teman-teman kalau pacu mobil ini konstan terus tembus di angka 15 km per liter. Dan rekomendasi BBM yang disarankan untuk Hyundai sekelas Pertamina Dex ya teman-teman. Mobil premium harus minum BBM yang premium teman-teman. Sudah untuk bagian mesinnya, oh iya lupa teman-teman karena ini mesin turbo dan juga dia menyalurkan tenaganya ke dua roda bagian depan karena ini merupakan signature two wheel drive. Jadi yang bagian depan yang digerakkan. Sip, nggak sabar pengen masuk ke dalam teman-teman, pengen ngeceritain seberapa keren kabinnya. Yuk, let's go kita masuk ke dalam. Sebelum masuk ke dalam, saya pengen kasih tahu bahwa Hyundai Palisade ini untuk kaca, oh ternyata bagian belakang belum double glass teman-teman. Masih single glass aja, tapi yang di bagian depan kaca untuk penumpang depan dan driver sudah double glass. Sehingga redaman suara untuk kabin Palisade ini wow, sangat kedap bro. Teman-teman mungkin test drive dulu aja kalau pengen beli Palisade, rasain kekedapan kabin dari mobilnya. Lupa juga nih ada blind spot monitoring system di bagian kaca spionnya. Sip, kita masuk ke dalam. Kita tes dulu bagian baris ketiga dari Palisade. Seperti teman-teman lihat ya, ini ngepas. Karena memang di depan ini tadi saya set dengan posisi yang tidak terlalu maju pun tidak terlalu mundur. Sehingga pas-pas aja untuk ukuran kakinya. Dan untuk saya yang memiliki tinggi 185 cm, yap, ini nggak ada ruang kaki tersisa ya teman-teman untuk bagian baris ketiganya. Cukup tidak nyaman memang untuk duduk orang dewasa setinggi saya. Cuman kalau teman-teman pengen berkompromi dengan penumpang baris kedua ini, bisa aja dimajuin lagi. Sebentar saya majuin. Yap, sekiranya dia pas ya untuk lututnya, sehingga untuk ruangan kakinya di bagian belakang sini luas. Asik ya. Dan kursinya, lihat teman-teman, warna merah bro, alias warnanya burgundy. Dan untuk kursi ini juga sudah dibalut dengan material yang tidak sembarangan, karena ini merupakan material Nappa leather yang premium dan halus sekali bro. Saya suka materialnya, ini mobil mewah nih, material mobil mewah. Oke, ini teman-teman mungkin lihat tegap sekali saya, tapi tenang, bisa direbahkan lagi. Hanya tinggal menarik apa nih ya, menarik tuas ya di bagian kiri kanan ya. Kita tarik dulu. Oke, langsung posisinya merebah. Nah ini baru agak nyaman karena memang kursinya walaupun tipis terlihat tapi ini empuk dan cukup nyaman. Untuk perjalanan jauh pun rasanya oke. Dan dia diberikan 3 buah headrest di bagian belakang sini karena memang dia SUV 7-seater ya. Walaupun di bagian depannya terpisah ada captain seatnya, sehingga di bagian belakang sini ada 3 buah headrest yang proper. Seatbelt pun 3 buah dan 3 titik di atas sini seatbeltnya untuk bagian tengah. Kita ke tengah, kita cobain. Nggak ada perbedaan ya teman-teman, alias busa joknya masih sama aja, masih flat, sehingga cukup oke, cukup nyaman di bagian belakang sini. Oke, lalu kompartemennya ada 2 buah cup holder di bagian kiri kanan, serta nggak usah berebutan untuk charging gadget-gadget teman-teman karena Hyundai memberikan 2 buah soket power outlet berbentuk USB Type A, tinggal colok aja kabel datanya, bisa langsung terisi untuk gadget teman-teman semua. Untuk masalah kenyamanan, selain duduknya di atas juga terdapat ini ada 2 buah blower AC, yang mana saya juga baru notice bahwa atapnya Hyundai Palisade ini berwarna hitam bro, seperti mobil-mobil sport ya, premium dan halus sekali untuk material bahannya. Atapnya keren. Oke, cukup untuk bagian baris ketiga daripada Palisade. Kita ke tengah. Ini adalah kursi yang sering diduduki oleh para pemilik Hyundai Palisade. Seberapa nyaman? Kita langsung lompat ke sini. Well, ini dia baris kedua yang sering diduduki oleh para pemilik Hyundai Palisade karena memang dia SUV premium ya teman-teman kelasnya, sehingga mungkin yang memiliki mobil ini sudah memiliki driver alias asisten untuk menyupiri kemanapun dia pergi. Ya, bisa teman-teman lihat ini tadi saya bilang bahwa saya majuin kursinya tapi nggak mentok nih, masih ada 3 jari maksudnya untuk pelagaan kabin baris ketiga ini. Tapi kalau teman-teman pengen di belakang nggak ada orang ataupun di belakang bukan orang penting, sehingga mundurin aja lah. Nah, sip, kita mundurin full.
untuk kursi tengahnya sehingga teman-teman bisa mendapatkan ruangan kabin yang cukup lega. Tapi sayangnya untuk kursinya, walaupun sebenarnya Hyundai sudah memberikan kursi individual captain seat kiri kanan seperti ini, tapi kalau memang dia sebagai SUV premium harusnya lebih enak lagi nih kursinya, atau setidaknya mendapatkan beberapa tambahan-tambahan seperti SUV premium ataupun MPV premium lainnya, seperti leg rest di bagian sini nggak ada. Tapi overall sih sudah cukup nyaman duduk di kursi baris kedua ini, karena ini ada sebuah armrest bro, sehingga masih tetap mendapatkan kesan lebih eksklusif duduk di kabin sebuah Hyundai Palisade ini. Sudah enak duduknya, teman-teman pengen mendapatkan privasi lebih. Di sini juga ada tirai yang menutup untuk kabin baris kedua kacanya, sehingga lebih eksklusif lagi, lebih terjamin privasinya. Sip, lalu untuk fitur-fiturnya di baris kedua ini ada apa aja? Ini kursinya pasti bisa maju mundur, reclining, ada ini juga. Oh, saya tes recliningnya sampai serba apa. Oh, mentok teman-teman, jadi ya cuma sampai segini ya, nggak bisa tidur benar-benar untuk reclining baris kedua Hyundai Palisade-nya. Oke, sudah. Lalu fitur-fitur di belakang sini juga cukup memanjakan karena mobil ini sudah mendapatkan AC Triple Zone Climate Control. Pengaturan untuk baris keduanya dan baris ketiga ada di tengah sini. Dan nggak cuman di AC, tapi di bagian kursi ini ada juga penghangat dan pendingin kursi bro. Hyundai memberikan itu. Saya lagi aktifkan pendingin kursi ini supaya punggung saya dingin. Di sini pengaturannya, penghangat dan pendingin kursi. Lalu di sini untuk mengatur untuk tingkat blowernya ataupun suhu dari kabin baris kedua ini. Di atasnya terdapat 2 buah blower AC ya. Di belakang juga ada 2 buah, sehingga di belakang sini terdapat 4 buah blower AC untuk mendinginkan kabin baris kedua dan baris ketiga. Lalu gak cuma di belakang bro, ada soket untuk mengecas gadget. Di kursi bagian depan terdapat 2 buah juga soket USB Type A, sehingga tinggal colokin kabel aja sudah langsung bisa mengisi gadget teman-teman semua. Dan kalau kurang, di bawah sini juga Hyundai memberikan soket lighter 12 volt. Ada di sini, tenang aja. Oke, tirai sudah, duduk sudah, nyaman pastinya. Cup holder 2 buah di atas sini, dan di bawah terdapat 1 buah lagi cup holder. Oke, nyaman. Ini bisa ngelipet kakinya ya. Oh, bisa teman-teman. Untuk saya memiliki tinggi 185 cm. Bisa terlipat, jadi lebih santai. Oke, yuk kita ke depan yuk. Di depan ini spesial sekali karena memang mewah dan keren. Kita ke depan sekarang. Wow, keren banget ya. Kita di depan dulu mesinnya. Kursi maju, yang berarti dia sudah memiliki comfort access, sehingga dia akan menyesuaikan dengan posisi berkendara sebelumnya. Pastinya udah full elektrik juga untuk pengaturan kursinya. Ketika pertama kali idle, biasanya mobil diesel itu getarannya berlebihan. Tapi di Hyundai ini, wow, ini halus sekali. Bisa dikatakan ini seperti mobil bensin ya teman-teman ya. Cuman ada getaran-getaran minim, tapi tidak membuat penumpang di dalam kabin tuh nggak nyaman. Ini masih sangat nyaman sekali. Dijamin teman-teman. Saya nasi dulu panas. Oke, ketika AC nyala pun nggak ada getaran berlebihan lagi. RPM masih ditahan di bawah 1000 RPM, lebih tepatnya di berapa nih? 800 RPM ya. Pantesan aja mobil ini banyak disukai oleh orang-orang karena memang getaran kabinnya yang cukup baik, walaupun dia bermesin diesel. Coba kita geber sedikit. Wow, nggak goyang bro. Ya teman-teman lihat ya. Ini nggak goyang, saya geber-geber. Teman-teman mungkin yang sudah menaiki sebuah Land Cruiser, nah ini sama kayak Land Cruiser, kita geber-geber tuh nggak gerak mobilnya. Fortuner, Pajero, kalau digeber begitu masih agak goyang mobilnya teman-teman. Tapi ini enggak. Itu nilai plus daripada sebuah Hyundai Palisade. Sekarang kita bahas posisi berkendaranya, alias posisi duduknya. Nyaman dan pastinya ergonomis karena untuk kursinya sendiri teman-teman mungkin bisa lihat tadi sudah bisa maju mundur sendiri, yang pastinya sudah elektrik. Dia pengaturan kursinya 8 arah. Naik turun depan, naik turun belakang bisa, reclining belakang bisa. Oh maaf teman-teman, ini seat beltnya saya ini nih. Sip. Oke lanjut. Maju mundur bisa, reclining pun bisa. Dan ada juga lumbar support bro di bagian sini untuk drivernya. Dan untuk drivernya terdapat 2 buah memory seat di bagian kanan sini. Sip. Udah kursinya nyaman, posisi berkendaranya bisa ditambah nyaman lagi dengan mengatur setirnya. Ini walaupun belum elektrik ya setirnya, tapi untuk teleskopiknya jauh teman-teman, ya nggak sampai sejengkal sih, tapi sudah bisa mendapatkan posisi berkendara paling ideal.
mau setinggi atau sependek apa postur tubuh driver daripada Palisade ini. Oke, sip. Dan yang keren adalah ketika kita maju mundurin ada animasi di bagian head unitnya, sehingga tahu oh kita lagi maju mundurin kursi nih. Oke, setirnya sudah dilapis dengan material kulit yang berkualitas, halus pastinya. Dan di setir ini juga ada beberapa tombol-tombol, banyak lebih tepatnya. Di kiri sini pastinya untuk mengatur entertainment di bagian tengah, dan di kanan sini untuk mengatur menu MID yang terdapat di layar instrumen clusternya. Lengkap pastinya instrumen clusternya Hyundai. Dia terdapat MID, yaitu ada fuel economy, ada accumulated info, ini trip A. Di trip A ini juga terdapat informasi mengenai average fuel consumption, ada waktu berkendara, lalu ada drive info, ini drive info yang real time, yang ketika mobil ini dihidupkan. Ada speedometer digital, dan juga ada eco, indikator eco mode, teman-teman berkendara dengan eco atau tidak. Lalu ke kanan lagi ada pengaturan user setting, ini untuk mengatur semua mengenai mobilnya ya teman-teman. Ada driver assistance, ada door, ada light, ada sound, ada convenience, ada service interval, ada order, dan ada reset. Teman-teman mungkin yang pengen tahu bisa baca aja buku panduan Hyundai kalau beli ini. Ini ada buku panduannya, tenang aja teman-teman. Lengkap semua untuk berkas-berkasnya. Lalu di belakangnya terdapat 2 buah pedal shift, dan di bagian kanan sini juga banyak sekali tombol. Ada untuk mematikan traction control, ada untuk mematikan ROA, yaitu rear occupant avoidance, yang sebenarnya adalah fitur yang bisa memberitahu bahwa di belakang kanan atau di belakang kiri ada yang mau lewat atau ada sebuah obstacle, sehingga kita bisa tahu nggak ada lagi blind spot di bagian kiri kanannya bagian belakang. Lalu di sini untuk menerangkan cahaya iluminasi alias cahaya instrumen clusternya. Di sini ada tombol untuk membuka power back door belakang, dan ada tombol electric park brake-nya. Untuk mengatur cahaya tinggi rendahnya lampu juga ada di bagian kanan sini. Sip, setirnya sudah. Oh, untuk speedometer dia 2 buah dial ya, analog, tapi cakep untuk bagian desainnya. Dan akan berubah juga ketika teman-teman mengubah drive mode-nya. Oke, lalu di bagian tengah ini ada layar entertainment yang kecil teman-teman sayangnya. Untuk yang sebelum facelift ini, karena yang sudah facelift ada improvement, layarnya tambah besar. Ini kurang lebih di angka 8 inci ya untuk layarnya. Tapi tenang aja, menunya sudah lengkap. Seperti Hyundai kekinian, dia sudah ada Apple CarPlay dan juga Android Auto di bagian tengahnya. Lalu di sini juga ada terdapat quiet mode. Kalau teman-teman aktifkan quiet mode, semua yang berhubungan dengan entertainment akan kecil ataupun mati. Oke, udah gitu aja untuk bagian entertainmentnya. Standar tapi sudah canggih karena sudah Apple CarPlay dan juga Android Auto. Ke bagian bawah ini materialnya halus ya, dan empuk karena ini material yang cukup premium. Ini adalah material kulit. Sampai bagian bawah nih, oh enggak, bagian bawah nih terdapat material plastik, tapi sudah plastik yang lebih solid alias lebih mewah. Atasnya, oh ini juga materialnya soft touch teman-teman. Oke, ke bagian bawah ini lebar sekali karena memang mobil ini memiliki dimensi 1995 mm, hampir 2 meter, sehingga bahu kiri kanan dari penumpang dan driver rasanya sangat lebar. Dan di tengah sini Hyundai juga memberikan beberapa tombol-tombol, bukan beberapa, banyak tombol-tombol. Di atasnya terdapat tombol volume. Di sini ada shortcut untuk radio, media, tombol favorite bisa dikustomisasi. Tombol hazard ini untuk mengatur SIG atau mengatur frekuensi radio dan mau previous atau next. Dan ada tombol setup di sini. Setup akan terbuka mengenai kustomisasi dari entertainment mobil ini. Oke, lalu di sini juga ada tombol untuk mengatur audio secara manual. Oke, nyaman dan enak, bisa diatur manual, jadi sehingga teman-teman bisa fokus nyetir, nggak usah pencet-pencet ke sini. Lalu ke bawahnya ini terdapat layar, iya layar kecil, terdapat informasi mengenai suhu dari AC-nya. Ini dual zone climate control, pengaturannya bisa di sini. Auto juga ada, sayangnya tidak seperti Hyundai Creta karena dia tidak ada fitur untuk membersihkan udara kabin. Oke, di bagian bawah ini yang keren lagi adalah pengaturan drive mode-nya ada di sini tengah. Tadi saya bilang ada sport, comfort, eco, dan smart. Dan kalau seandainya teman-teman beli yang signature 4-wheel drive, selain drive mode juga ada terdapat terrain mode alias pengaturan traksi daripada mobil ini. Ini nggak ada nih pengaturan traksinya nih teman-teman. Dan di sini ada sensor parkir, lalu ada kamera 360 bisa diaktifkan, ada auto hold juga, dan untuk persneringnya dia seperti kekinian Hyundai ya, transmisi model pencet. RND dan P-nya di bagian kanan sini. Di sini terdapat pendingin dan penghangat kursi kiri kanan. Ke bawahnya ini kerennya adalah cup holdernya kalau kita tutup begini clean, membukanya tinggal dipencet. Smooth
dan 2 buah cup holder, ada wireless charging juga, dan ada 1 kompartemen terbuka. Selain wireless charging, ada juga kabel atau power USB socket di bagian sini, teman-teman. Sip. Wow, ini besar ya glove boxnya, dan juga sudah soft opening. Mantap. Lalu di sini besar sekali untuk kompartemen dalamnya. Ada separatornya untuk menaruh koin, dan terdapat juga soket lighter 12 volt dan juga USB Type A. Oke, ke atas sun visornya, ada vanity mirror dan juga lampunya aman. Di atas juga terdapat pengaturan untuk membuka sunroofnya, bro, di atas, bro. Di belakang panoramiknya fix ya, nggak bisa dibuka. Tapi kalau di depan sunroofnya bisa dibuka. Sip. Anak kecil sih harusnya approve ya, karena suka kepalanya keluar-keluar. Aman. Lampunya sudah biru alias sudah LED. Untuk spion tengah sudah auto dimming atau elektrokromatik. Gitu aja mobil 600 jutaan yang bisa teman-teman dapatkan di belanja mobil sebuah Hyundai Palisade. Harganya cuma 600 jutaan, bro. Benar, karena memang 600 jutaan kita jual. Lebih kota berapa? Sekarang kita keluar buat saya kasih tahu harga lengkap daripada sebuah Hyundai Palisade ini. Let's go, bro. Wow. Ternyata selesai syuting gelap, teman-teman. Mau hujan. Jadi langsung aja. Ini ada sebuah Palisade tahun 2021 Signature 2-wheel drive yang odometernya hanya tercatat di angka 24 ribuan kilometer. Service record, bro, dari bengkel resmi Hyundai. Yang mana teman-teman pengen cek ke bengkel resmi Hyundai, silakan. Atau teman-teman nggak usah ngecek, karena di belanja mobil kita menjamin semua komponen di dalam mobil ini. Mesin, transmisi, kaki-kaki, AC, sistem pengereman, serta kalau ada apa-apa bisa telepon layanan hotline darurat 24 jam. Karena kita juga punya layanan ERA alias Emergency Road Assistance. Oke, untuk sebuah Hyundai Palisade Signature 2-wheel drive 2021, pemakaian 2022, pajaknya bulan 9 2025. Kita jual dengan harga 674 juta untuk kreditnya, dan cashnya kita buka di 725 juta rupiah. Nego sampai jadi, teman-teman. Pokoknya nego aja harga cashnya. Teman-teman yang tertarik dengan Palisade-nya, habis nonton video ini langsung telepon sales kita. Nomor teleponnya ada di bawah sini atau di kolom deskripsi di bawah. Teman-teman yang pengen beli dengan metode cicilan, kita siapkan 3 metode pembayaran untuk down payment ya. Ada bunga 0%, ada DP normal, dan juga ada DP minim. DP 0%-nya kita buka di 484.069.000 dengan angsuran di 24.100 dikali 11 bulan. DP normal 20% dengan TDP di angka 179 juta dengan angsuran di 12.500 dikali 59 bulan, dan DP minim silakan bawa pulang mobil ini hanya dengan uang 99 juta aja dengan angsuran 15.300 dikali 59 bulan alias 5 tahun. Tapi lagi-lagi harga atau skema pembiayaan yang sudah saya sebutkan tadi tidak mengikat, sehingga bisa disesuaikan sesuai dengan kemampuan finansial teman-teman semua. Mau DP berapa, angsuran berapa, it's okay. Telepon sales kita, test drive dulu mendingan, rasain Palisade-nya, baru ngomongin harga, teman-teman. Sip, seperti biasa, gimana menurut teman-teman? Apakah worth it membeli Palisade second rasa baru ini untuk menjadi sebuah mobil baru, teman-teman, atau tidak? Apalagi mengingat ini sudah akhir tahun ya, saatnya berlibur bersama dengan keluarga tercinta. Sip, rasanya sih pengen banget saya punya Palisade dengan harga 600 jutaan. Tapi kalau teman-teman punya pendapat lain, silakan langsung diskusi aja dengan saya di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau suka dengan video-video yang Belanja Mobil buat, untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Dan saya Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum. Saya mau kabur dulu nih, udah hujan. Bye-bye.